Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Baiti Puspaningrum dengan NPM 2211102163. Pada kali ini saya akan membuat video untuk menguji stasionaritas variabel data saya untuk memenuhi tugas akhir ekonometrika 2. Nah, sebelum itu kita harus melakukan pembersihan eh, ini untuk agar perintah-perintah sebelumnya itu tidak tercampur dengan perintah yang akan dilakukan selanjutnya dengan menggunakan clear all, set more of, dan capture while close. Kita bisa execute dengan menggunakan ini, execute ini. Nah, atau uh, kita bisa juga menggunakan CTRL plus D untuk mengexecute perintah tersebut. Nah, ini undo file artinya file sudah berhasil di running karena huruf-hurufnya tidak merah. Selanjutnya kita buat global untuk membuat global untuk menempatkan data yang akan kita simpan. Karena kan datanya sebelumnya masih berbentuk Excel, sehingga kita harus mengubahnya menjadi DTA. Nah, kita buat global terlebih dahulu. Data saya simpan di file raw, yaitu ada di Windows F, atau pokoknya ada di file F, terus ada di dalam praktikum B. Kemudian file raw. Di dalamnya ada data yang akan kita regresi nanti, dan output ini merupakan tempat menyimpan data yang sudah dalam bentuk DTA. Coba kita execute keduanya bersamaan dengan CTRL plus D. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita membuat directory dengan CD spasi F.2 garis miring praktikum B. Lalu kita execute, dan kemudian kita impor data tersebut dari Excel ke Stata dengan perintah impor spasi Excel spasi using spasi F.2 garis miring praktikum B garis miring raw garis miring data PDB. Data PDB ini adalah nama file data penyimpanan data saya. Kemudian koma dan first row. Kemudian kita execute dan kita coba lihat datanya dengan untuk memanggil data itu kita gunakan bro. Kita lihat. Nah, ini merupakan data saya ada 3 variabel, di mana variabel Y atau variabel terikatnya ini merupakan data Indonesia, data PDB Produk Domestik Bruto Indonesia, dan variabel X1 ini merupakan variabel data kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Indonesia, dan variabel X2 ini merupakan rata-rata pengeluaran penduduk di pedesaan dan di perkotaan di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Kita minimize saja. Kemudian kita simpan data Excel yang sudah kita ubah ke DTA tadi dengan menggunakan perintah save as dollar output. Ini untuk file penyimpanannya, garis miring nama data kita, data.pdb, data underscore pdb, replace. Terus kita execute. Kita coba lihat datanya lagi. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita buat log dengan menggunakan log using stationaritas.doc, text replace. Kan di sini kita mau menguji stasionaritas. Nah, tipe text open, dah. Terus kemudian kita mau langsung uji stasionaritas dengan menggunakan uji ADF atau Augmented Decay Failure. Di mana hipotesisnya itu ada dua, yaitu hipotesis HO, di mana artinya variabel itu tidak stasioner, dan variabel HA, dan hipotesis HA, di mana variabel itu stasioner, artinya tidak terdapat unit row. Nah, pertama kita coba uji stasionaritas dengan menggunakan konstanta. Karena ada 3 variabel, jadi kita coba ketiga variabelnya. Pertama kita coba untuk variabel Y, CTRL plus D. Oh iya,
lupa. Kita harus time variable dulu. Nah, ini kita declare data sebagai time series. Pertama kita masukkan data, karena data tadi tahunan, jadi ini harus di execute dulu sebagai XT set tahunan. Nah, ini sudah terbaca ya, datanya ada dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Nah, ini tahunan ini menyesuaikan aja dengan eh, time series yang kalian miliki. Misalkan tahun, bulan, semester, atau triwulan gitu, kuartal. Nah, kemudian ini kita coba uji stasioner. Nah, untuk variabel Y, nilai statistiknya adalah 0,725. Sedangkan nilai critical value pada tingkat 5% itu adalah 3 minus 3,00. Nah, nilai 0,725 ini masih lebih besar dibandingkan minus 3,00. Sedangkan untuk p-value-nya juga ini adalah 0,99. Ini lebih besar dibandingkan dengan 5% atau 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya data variabel X ini belum stasioner. Lalu kita coba lihat untuk variabel X1 dan X2. Nih, untuk variabel X1 ini masih lebih besar ya. 2,641 ini lebih besar dibandingkan 0,33. Untuk p-value-nya juga 0,99 lebih besar daripada 0,05. X2-nya juga lebih besar ya dibandingkan dengan critical value-nya. Nilai statistik ZT-nya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai critical value 5%. Nah, kenapa yang digunakan itu 5%? Karena dalam ekonomi biasanya toleransi kesalahan itu hanya sebesar 5%. Untuk 10% ini adalah untuk eh, fakultas-fakultas yang lain seperti FISIP dan yang lain-lain. Nah, untuk 1% ini biasanya digunakan untuk seperti kedokteran yang sangat minim untuk dilakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini lebih besar semua, artinya ketiga variabel ini belum ada yang stasioner jika diuji dengan konstanta. Nah, ini ada regression table, ini karena di perintahnya ada reg, maka disiapkan regression table-nya. Coba kita lihat yang tanpa konstanta, uji ADF, ADF tanpa konstanta. Nah, ini nilai T statistik, nilai Z statistiknya adalah 5,604. Ini lebih besar dibandingkan 1 Untuk X1-nya, ini adalah nilai statistiknya 12,60620. Nilai critical value-nya tingkat 5% adalah minus 1,950. Ini lebih besar juga nilai Z statistiknya. Untuk variabel X2, 1,531 lebih besar dibandingkan minus 1,950. Sehingga belum ada yang stasioner pada uji tanpa konstantanya untuk tiga variabel tersebut. Kemudian kita coba yang konstanta dan tren. Konstanta dan tren. Untuk X1, p-value 0,8764. Ini lebih besar dibandingkan dibandingkan 5,05. Ininya kalau kita lihat dari Z statistiknya, ini minus 1,345. Ini juga lebih besar dibandingkan minus 3,600. Untuk X1-nya, yang konstanta dan tren, ini lebih besar juga, 0,99, lebih besar daripada 5%. 0,38 lebih besar dibandingkan minus 3. X2-nya juga ini lebih besar ya, 0,004 lebih besar dibandingkan minus, karena dua-duanya minus. Jadi nilai yang 0,004 lebih besar dibandingkan minus 3. Dan p-value for Z score-nya juga masih lebih besar dibandingkan
dengan critical value 5%. Sehingga memang ketiga data tersebut belum ada yang stasioner. Nah, untuk menangani kesalahan tersebut, kita lakukan turunan dengan yang pertama itu adalah first difference. Caranya dengan perintahnya gen dy sama dengan d titik y, di mana d ini merupakan turunan pertama dari variabel tersebut. Kemudian kita execute. Nah, satu missing value tergenerate. Sudah tergenerate. Kemudian kita replace dengan menggunakan replace dy sama dengan 0 if dy sama dengan titik. Yang sudah real change made ya, udah berhasil. Kemudian kita coba lihat uji stasioneritas dengan ADAF-nya. Apakah sudah stasioner? Ternyata belum juga karena 0,725 ini masih lebih besar ya dibandingkan -3. Jadi belum stasioner sampai saat ini pada tingkat first difference. Belum stasioner, langsung aja kita generate variabel X1 dan X2. Ini sudah generate semua. Kemudian kita cek stasioneritasnya. Untuk X1 masih lebih besar, X2 juga masih lebih besar. Jadi belum ada yang stasioner datanya pada tingkat turunan yang pertama. Selanjutnya kita coba yang turunan yang kedua. Caranya sama, cuman karena dia turunan kedua, jadi D-nya adalah kuadrat atau DD. Kita coba satu dulu, yang Y. Udah, coba kita lihat. Ini stasioneritasnya. Di sini 0,004 ini sudah lebih kecil ya dibandingkan dengan 0,05. Artinya sini mungkin sudah stasioner. Ini juga nilai Z statistiknya juga sudah lebih kecil, di mana -3,679 ini lebih kecil dibandingkan dengan -3,00. Artinya di sini variabel Y-nya sudah stasioner. Coba kita lihat yang X1 dan X2. Sudah ya tergenerate, terus kita lihat hasil stasioneritasnya. Nah, untuk X1 ini sudah stasioner juga karena sudah lebih kecil. X3 juga, X2 juga. Kemudian X3-nya belum, X2-nya belum. Kemudian kita coba ke turunan ketiga. Aja. Ya, ini sudah ya. Terus coba kita regresi ketiga variabel tersebut. Kita coba bandingkan dengan yang belum distasionerkan. Nah, ini adalah hasil regresi data yang setelah distasionerkan, di mana yaitu konstantanya adalah 6,07, sedangkan X1 ini adalah -403 dan X2 adalah 12,90. Artinya, di sini dapat kita lihat bahwasanya X1 itu berhubungan negatif dengan variabel Y dan variabel X2 itu berhubungan positif dengan variabel Y. Nah, arti konstanta ini apa sih? Jika X1 atau kemiskinan, jumlah penduduk yang miskin itu naik sebesar 1%, maka eh, nilai PDB atau variabel Y ini yang sebesar 6,07 ini akan berkurang sebesar -430. Nah, kalau misalkan X2 ini, jika X2 naik atau pengeluaran per kapitanya naik sebesar 1%, maka kenaikan pada PDB akan bertambah sebesar 12,903. Coba kita lihat pada regresi yang belum stasioner. Di sini kebalikan, bahwa X1-nya berhubungannya positif, sedangkan X2 berhubungan negatif dengan variabel Y atau PDB.
karena memang datanya belum distasionerkan, sehingga bisa terjadi kesalahan pada hasilnya. Nah, jika dilihat pada teori yang ada, memang eh, yang sebenarnya itu adalah hubungannya ini, di mana jika kemiskinan itu meningkat, maka PDB itu akan menurun. Dan jika jumlah pengeluaran per kapita masyarakat itu meningkat, maka PDB akan naik. Karena kan PDB itu juga disumbang dari konsumsi masyarakat salah satunya. Nah, ini untuk R square-nya ini adalah 0, untuk probabilitasnya adalah 0,8736. Artinya variabel yang dijelaskan itu adalah sebesar variabel yang tercangkup dalam untuk mengukur tingkat perubahan pengaruh terhadap G itu adalah sebesar 0,87%. Artinya pengaruh terhadap G atau PDB yang lain itu yang belum dijelaskan oleh variabel di dalam model itu ada sekitar 13%. Nah, ya cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.